Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cliff Galan Satrio dengan NIM 2005 1204047 dari kelas TIA 2020. Akan menjelaskan sedikit tentang standarisasi jaringan komputer. Alasan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto, STMkom. Ya, langsung saja. Topik bahasan yang akan kita bahas adalah OCI versus TCP/IP, protokol yang bekerja di OSI layer, TCP versus UDP, network protokol, dan macam-macam port numbers. Yang pertama ada OCI versus TCP/IP. Jika manusia bertukar informasi, manusia akan berbicara dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh pembicara maupun pendengar. Begitu juga halnya dengan komputer atau host dalam sebuah jaringan. Agar komunikasi dan pertukaran informasi bisa terjalin dengan baik, dibutuhkan bahasa sama. Walaupun merek host jaringan tersebut berbeda-beda, host masih bisa berkomunikasi dengan host lain karena menggunakan standar komunikasi yang sama, yakni TCP/IP. Protokol internet pertama kali dirancang pada tahun 1980-an. Akan tetapi di tahun 1990-an, di mana internet semakin populer dan host yang semakin banyak, mulai bermunculan protokol yang hanya bisa digunakan untuk kalangan tertentu, atau protokol yang dibuat oleh pabrik tertentu yang belum tentu kompatibel dengan protokol lain dari pabrik yang lain pula. Sehingga pada akhirnya Badan International Standard Organization atau ISO membuat standarisasi protokol yang saat ini dikenal dengan protokol model Open System Interconnection atau disingkat OSI. Model OSI ini menjadi referensi dan konsep dasar teori tentang cara kerja sebuah protokol. Dalam perkembangannya, TCP atau IP digunakan sebagai standar de facto. OSI layer. Ketika ISO atau International Standard Organization membuat standarisasi protokol, maka terciptalah sebuah standar model referensi yang berisi cara kerja protokol. Model referensi yang kemudian disebut dengan Open System Interconnection atau OSI. OSI ini memiliki 7 layer. Tiap layer ini memiliki definisi fungsi yang berbeda. Yang pertama ada layer 7, application layer. Merupakan layer di mana terjadi interaksi antar muka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan, melakukan pengaturan bagaimana aplikasi bekerja menggunakan resource jaringan untuk kemudian memberikan pesan ketika terjadi kesalahan. Beberapa service dan protokol yang berada di layer ini misalnya HTTP, FTP, SMTP, dan lain-lain. Layer 6, presentation layer. Layer ini bekerja dengan mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan. Pada layer ini, data akan dienkripsi atau didekripsi. Selanjutnya ada layer 5 atau session layer. Session layer akan mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Di layer ini ada protokol name recognition, NFS, dan SND. Kemudian ada layer 4 atau transport layer. Layer ini akan melakukan pemecahan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut pada paket-paket data tersebut sehingga dapat disusun kembali ketika sudah sampai pada sisi tujuan. Selain itu, pada layer ini akan menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisi data. Misalkan protokol TCP. Protokol ini akan mengirimkan paket data sekaligus akan memastikan bahwa paket diterima dengan sukses atau namanya acknowledgement dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang atau rusak di tengah jalan. Lalu ada layer 3 atau network layer. Network layer akan membuat header untuk paket-paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim data maupun IP tujuan data. Pada kondisi tertentu, layer ini juga akan melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer 3. Layer 2 ada data link layer, berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya media access control, address atau MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Spesifikasi IEEE 802 membagi level ini menjadi 2 level anak, yaitu lapisan Logical Link Control atau LLC dan lapisan Media Access Control atau MAC. Kemudian ada layer 1 atau physical layer. Layer fisikal bekerja dengan mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana Network Interface Card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Selanjutnya, apa itu TCP atau IP layer? TCP atau IP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol
atau Internet Protocol merupakan rangkaian protokol komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan di internet. TCP/IP juga digunakan sebagai protokol komunikasi dalam jaringan komputer pribadi. Internet Protocol atau IP adalah sistem alamat internet dan memiliki fungsi untuk mengirimkan paket informasi dari perangkat sumber ke perangkat target. IP adalah cara utama di mana koneksi jaringan dibuat. IP tidak menangani permasalahan paket atau pemeriksaan kesalahan. Untuk menjalankan fungsi tersebut, akan diperlukan protokol lain, misalnya TCP. Dan layer-layer dari TCP/IP itu yang pertama ada proses atau application layer, menyediakan aplikasi dengan pertukaran data standar. Protokolnya termasuk HTTP, FTP, Post Office Protocol 3, Simple Mail Transfer Protocol, dan System Network Management Protocol. Yang kedua ada host-to-host atau transport layer, memelihara komunikasi ujung ke ujung di seluruh jaringan. TCP menangani komunikasi antara host dan menyediakan kontrol aliran, multiplexing, dan handling. Protokol transport termasuk TCP dan User Datagram Protocol yang terkadang digunakan sebagai pengganti TCP untuk tujuan khusus. Yang ketiga ada Internet Layer, menangani paket dan menghubungkan jaringan independen untuk mengangkut paket melintasi jaringan. Protokol lapisan jaringan adalah IP dan Internet Control Message Protocol yang digunakan untuk pelaporan kesalahan. Yang keempat ada Network Access atau Link Layer, terdiri dari protokol yang beroperasi hanya pada komponen jaringan yang menghubungkan node atau host dalam jaringan. Protokol di lapisan paling bawah ini termasuk Ethernet untuk jaringan area lokal dan Address Resolution Protocol. Nah, di sini ada gambar perbandingan OSI layer dan TCP/IP layer, di mana OSI model terdapat 7 layer yang ada di kanan dan TCP/IP model dalam pembahasan kita terdiri dari 4 layer. Selanjutnya, protokol yang bekerja di OSI layer. Yang pertama ada di application layer. Ada HTTP, Hypertext Transfer Protocol, FTP, File Transfer Protocol, NFS, Network File System, DNS, Domain Name System, POP3, Post Office Protocol, MIME, Multipurpose Internet Mail Extension, ada SMB, Server Message Block, NNCP, Network News Transfer Protocol, DHCP, Dynamic Configuration Protocol. Dan di layer presentation ada Telnet, ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, ada juga SNMP atau Simple Network Management Protocol. Selanjutnya di session layer ada NetBIOS, ada NetBUI yaitu NetBIOS Extended User Interface, ada ADSP, Apple Data Stream Protocol, ada PAP, Printer Access Protocol, ada SPDU, Session Protocol Data Unit. Kemudian di transport layer ada TCP yaitu Transmission Control Protocol, ada juga UDP yaitu User Datagram Protocol. Kemudian di network layer ada IP atau Internet Networking Protocol, ARP, Address Resolution Protocol, RARP atau Reverse Address Resolution Protocol, ICMP, Internet Control Message Protocol, dan IGMP, Internet Group Message Protocol. Nah, kemudian kita masuk kepada TCP dan UDP. Apa itu TCP? TCP atau Transmission Control Protocol yang kita gunakan saat ini memungkinkan tiap-tiap komputer untuk saling berhubungan, entah mengirimkan data atau menerima data. TCP membuat pengguna komputer bisa masuk dengan mudah menggunakan komputer kedua atau ketiga, cukup dengan satu jaringan. Ada banyak kelebihan yang dimiliki TCP, salah satunya keandalan dalam pengiriman data. Protokol ini mampu membaca data dengan cepat, sehingga transfer bisa berjalan dengan lebih efisien. Lalu apa itu UDP? UDP atau User Datagram Protocol merupakan bagian protokol yang masih menggunakan sistem lapisan transport TCP/IP, memiliki karakter unreliable dan tanpa koneksi antara satu dan beberapa host dalam jaringan TCP/IP. Pada dasarnya, UDP digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas transfer data dengan sangat cepat. Aplikasi UDP paling banyak terjadi pada saat pengguna melakukan streaming video. Protokol ini memang lebih menonjol dalam hal kecepatan daripada keandalan. Kemudian kita masuk ke dalam network protocol. Ada macam-macam network protocol. Di antaranya ada Serial Line Internet Protocol atau SLIP, Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, Telecommunication Network atau Telnet, File Transfer Protocol atau FTP, Lightweight Directory Access Protocol atau LDAP, Secure Socket Layer atau SSL, Simple Network Monitoring Protocol atau SNMP, Secure Cell, SSH, Post Office Protocol version 3 atau POP3, Internet Message Access Protocol atau IMAP, Internet Control Message Protocol atau ICMP, Point-to-Point Protocol, Domain Name System atau DNS, dan HTTPS.
Kemudian ada juga yang namanya itu port numbers. Nah, di sini ada macam-macam port numbers yang digunakan, yaitu ada well known port atau reserved port dengan nomor 0 sampai 1023 atau 1023 merupakan port standar atau port umum yang sudah ditetapkan atau reserved oleh IANA atau Internet Assigned Number Authority. Kemudian yang kedua ada registered port atau dengan nomor 1024 sampai 49151. Port ini dapat diakses oleh program. Selanjutnya ada dynamically assigned port atau port dengan nomor 49152 sampai 65535, yaitu port yang ditetapkan secara dinamis. Ya, terima kasih pembahasan dari saya. Berikut ada sumber-sumber yang saya gunakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.